Selamat siang, Jemaat Kebaktian 2. Luar biasa, shalom ya. Kebaktian 2 ini sungguh dahsyat, luar biasa karena spiritnya begitu luar biasa. Sama juga kebaktian 1 tadi. Kebaktian 1 juga saya sampaikan begitu. Kebaktian 2 dahsyat juga. Kebaktian hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran dengan tema buah bibir. Ya, kenapa mesti buah bibir? Karena ada kalimat yang di luar sana ada menjadi buah bibir pembicaraan orang ya, buah bibir atau buah perkataan orang lain. Oh, jadi ada orang gosipin karena dia menjadi buah bibir orang lain. Nah, siang hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana bibir kita itu atau perkataan kita itu memuliakan Tuhan. Tuhan mau bibir kita, melalui mulut kita itu memuliakan Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita mau berikan korban syukur yang terbaik, Tuhan katakan di ayatnya Ibrani, muliakanlah Dia dengan mulutmu, muliakanlah Dia dengan bibirmu. Ya, ini ayatnya. Tapi seberapa banyak kita justru nama Tuhan dipermalukan melalui ucapan kata-kata kita, melalui bibir yang keluar, setiap kata yang keluar dari mulut kita. Tuhan enggak disenangkan oleh karena perkataan mulut kita. Ya, Tuhan enggak mau seperti itu, tapi Tuhan mau kita memuliakan Dia melalui perkataan kita atau melalui bibir kita. Amin. Ada pepatah mengatakan, memang lidah tak bertulang. Ya, ada yang tahu lidah kita itu memang enggak bertulang. Coba kita mau tekuk sama-sama atau kita goyang-goyangkan, ya itu karena lidah kita enggak bertulang. Kalau bertulang kita makan tatigo. Ya, jadi itu buktinya bahwa lidah kita memang enggak bertulang. Lidah memang tak bertulang, tetapi sanggup mematahkan hati orang atau semangat orang. Ada orang-orang kalau berkata itu semangat orang itu dipatahkan, ya karena setiap kali ngomong tuh, sadis banget ya gitu. Rasanya itu nusuk gitu, jelep gitu ya. Itu karena apa? Lidah kecil tetapi sanggup mematahkan hati orang. Lidah kecil tapi sanggup menggerakkan kapal-kapal besar menurut kehendak jurumudinya. Kita lihat kemarin G20 di Bali, banyak kapal-kapal perang yang besar dari setiap negara yang ada di G20. Itu kapalnya gede-gede banget, ya kapal-kapal perang. Ya. Dan itu apa? Dikendalikan hanya oleh karena setirnya yang kecil. Jurumudinya kecil. Atau setirnya itu enggak seberapa, mungkin sama kayak setir oto. Tapi gede kapalnya. Sama kayak kita, tubuh kita ini digerakkan oleh kemudi kita. Oleh mulut kita, perkataan kita, bibir kita. Tuhan enggak mau seperti itu, Tuhan mau bibir kita ini memuliakan Dia. Supaya seluruh kehidupan kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena mulut kita, bibir kita. Amin. Contoh kisah ya, di keadaan sekarang kalau kita lihat hoax terjadi, tersebar di mana-mana, bahkan di grup WhatsApp semuanya dipenuhi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi kita share, kita bagikan langsung, bagikan. Padahal belum tentu kebenarannya. Berita hoax itu bisa merusak tatanan kehidupan dunia. Karena belum tentu kebenarannya. Dan itu bisa membangkitkan emosi orang, bisa membangkitkan atau merusak hubungan satu dengan yang lain. Itu oleh karena apa? Orang mencoba menciptakan berita-berita yang bohong. Ada satu kisah juga saya ceritakan tadi di pagi, bahwa saya diterima di pekerjaan sekuler saya sebelumnya, sebelum saya di gereja. Saya kerja di sekuler, saya itu masuk melalui melamar ya, seperti biasanya pada umumnya. Dan saya melamar, masukin berkas, CV, dicek semuanya. Tapi yang saya kagum adalah kenapa saya diterima itu bukan karena CV saya. Kalau melihat CV saya mungkin nggak diterima karena nggak punya skill ya. Saya masih lulusan SMA, nggak punya skill, nggak punya dasar untuk kerja perkacamataan itu seperti apa gitu. Tapi waktu saya masukin ke HRD tutup berkasnya. Saya lihat CV kamu ya umumlah standar gitu ya. Wah, rasa ciut ya gitu. Tapi saya mau coba ngobrol, wawancara, komunikasi. Kenapa kamu mesti ada di tempat ini? Kenapa kamu milih kerja di sini? Kenapa kamu mau masuk di sini? Kenapa? Akhirnya saya cerita, ngobrol ya. Mulailah muncul salesnya, marketing muncul, mulai ngomong. Nah dari situ HRD menilai bahwa
tingkat komunikasinya bagus. Wah cocok kalau jadi marketing di tempat saya ini. Cocok kayaknya kamu masuk di perusahaan ini. Saya bilang, oh jadi perkataan bibir kita ternyata itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya ayatnya katakan Amsal 18 ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perut saya dikenyangkan, dalam arti saya dapat pekerjaan oleh karena mulut saya. Tepuk tangan buat marketing. Seperti motivasi marketing ya. Dikenyangkan karena hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi hati-hati oleh perkataan kita. Mulut kita, bibir kita ini ada kuasa. Jadi jangan ngomong sembarangan. Apalagi orang-orang benar jangan ngomong asal-asal. Hati-hati. Ya, mulut kita penuh kuasa. Hal penting apa yang perlu kita pelajari siang hari ini untuk kita bisa ngerti bahwa kita harus menjaga perkataan kita. Yang pertama, jangan bodoh dalam berkata atau bicara. Gimana itu Mas? Kok dikatakan bodoh dalam berkata-kata? Bodoh dalam bicara? Iya. Kalau kita bicaranya sia-sia, kita bicaranya hoax, bicara-bicara yang gak tentu kebenarannya, ngefitnah orang. Yang menceritakan orang di belakang. Dalam arti menceritakan keburukan orang. Memfitnah, berkata-kata kasar. Memakai bahasa Manadonya. Itu kata-kata bodoh. Dalam dunia ini bahasa apa sih yang Bapak Ibu lagi perlukan? Dunia ini lagi butuh bahasa apa sebetulnya? Jangan nyontek yang kebaktian 1 ya, yang sudah dengar. Ada yang jawab, Mas butuh bahasa Indonesia dong, bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Oke, bahasa apa? Yang saya mau jawab adalah butuh bahasa kasih. Dunia kita ini butuh bahasa kasih. Kalau orang-orang di luar sana mau tunjukin, pengen tahu kasih kita, lewat perkataan kita. Lewat apa yang kita ucapkan kepada mereka. Orang jagonya bahasa-bahasa roh. Orang jago-jagonya bahasa-bahasa malaikat. Wow, dahsyat banget. Yang ngerti bahasa malaikat, bisa terjemahkan bahasa malaikat. Berbahasa roh nggak salah gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya bahasa antar sesama aja kita nggak bagus. Bahasa sesama makhluk hidup, karena kita masih di dunia, bahasa sesama kita nggak bisa. Percuma. Artinya apa? Kita nggak punya kasih. Lewat perkataan kita dia tersinggung. Wah menyinggung terus omongannya Mas Danang misalnya. Wah menyinggung terus gimana? Jago bahasa roh, bernubuat. Tapi bahasa antar kita sesama saling menyinggung. Nah itu perlu dipertanyakan. Tuhan nggak mau seperti itu. Itu artinya kita sudah berkata-kata bodoh. Bodoh dalam berkata-kata. Agak keras ya, jangan menatap tajam dong. Ini firman Tuhan yang katakan. Kita sama-sama belajar. Amin. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadah kita. Wah, rajin komsel, family cell, setiap hari Minggu ada. Ya kita para staff tiap hari ada di gereja terus, kecuali hari Senin. Contohnya. Setiap hari ikut ibadah, family cell di mana-mana ikut. Wow, luar biasa. Ibadah doa rajin, family cell dia ikutin terus semuanya, kelas ikut. Tapi dia nggak bisa ngekang mulutnya. Kalau berkata-kata itu ceplas-ceplos, nggak ada baiknya, nggak ada hal-hal yang positif disampaikan. Itu percuma ibadah kita. Dikatakan firman Tuhan percuma semua, sia-sia ibadah kita. Apa kita mau ibadah kita sia-sia? Enggak ya, kita mau ibadah kita benar-benar menjadi berkat. Dengan cara menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita bodoh dalam berkata-kata, berbicara. Itu yang pertama. Baru pertama so agak keras ya. Gak apa-apa, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hal yang kedua yang kita perlu tahu. Jangan berkata sia-sia. Sebab setiap perkataan apa yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Gak percaya ayatnya. Pap sering katakan ini. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati dalam berbicara. Karena apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan saat kita menghadapi hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Melalui mulut kita, ucapan kita akan dibenarkan. Tetapi menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Mau pilih mana? Semua tergantung kita. Jangan sampai kita berkata sia-sia. Ngatakan orang, anak-anak kita didik dengan kata-kata yang sia-sia. Kamu bodoh, kenapa nilai kamu begitu?
Sudah belajar semalaman, masa masih ujian nilainya begitu, dasar bodoh nggak kayak kakakmu. Banding-bandingkan. Jadi kata sia-sia yang keluar. Suami istri kalau berantem, cekcok, ya namanya suami istri keluarga. Pasti ada namanya konflik. Yang keluar kata sia-sia kalau marah. Wah, anak istri nggak tahu terima kasih ya. Kita seharian kerja, anak cuma di rumah nonton drama Korea misalnya. Mana masakan, mana gitu. Berantem lagi, kata sia-sia. Ya, yang keluar kata sia-sia. Makanya saya punya kesaksian, saya sama istri juga lagi belajar bagaimana untuk bisa berpikir dulu sebelum berkata-kata. Setiap kali saya pulang, namanya dunia pelayanan ya, atau saya mulai belajar jadi pembicara. Nah kalau wanita itu kan harus mengeluarkan 5.000 atau 10.000 kata dalam sehari, bayangkan. Jadi jangan heran kalau wanita suka cerita. Ya. Tapi kalau pria, dia cuma sedikit bicara. Apalagi kalau sudah dipotong di pelayanan dan pembicara. So habis di kata-kata. Jadi pas sampai rumah, setiap kali istri mau ajak ngobrol, saya cuma diam. Jadi istri, kenapa diam, ada apa? Karena so habis sayang kata-kata. So pakai di pelayanan karena cuma sedikit konsumsinya pria. Pas sampai rumah komplain, pengennya refreshing, ya kadang ada hal yang masih diberesin, WA, kadang sambil refreshing, buka-buka IG, cari pencerahan, cari materi-materi, padahal cari materi kadang. So pulang, so pegang HP, belum perlu istri, katakan I love you lah apa, begitu. So langsung pegang HP. Aduh kita rasanya, gitu ya, tapi di sepersekian detik, itu di hati suruh tutup. Karena saya tahu yang keluar pasti hal yang negatif itu. Kata-kata saya pasti yang sia-sia. Kata-kata yang gak layak didengar. Wah saya gak tahu terima kasih ya begini-begini. Udah pasti akan keluar begitu. Tapi saya coba kendalikan. Karena orang-orang berakal budi dia bisa menahan bibirnya. Amin. Jadi berpikir dulu sebelum bicara. Katakan sama-sama berpikir dulu sebelum bicara. Jadi saya ambil kata think. Ya, THINK ya. Yang pertama true, is true atau benar. Cek dulu kebenarannya sebelum kita sampaikan. Apakah ini berita ini hoax atau berita benar, kita cek dulu. Cek and recheck dulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung serbarkan. Jangan langsung emosi dengar suara dari si A, begini-begini, Bapak begini-begini. Oh iya, wah langsung cek dulu kebenarannya. Apakah benar enggak ini beritanya? Yang kedua, it's helpful. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menolong orang? Helpful. Kalau enggak ngapain sih mesti diomongin? Ngapain mesti disampaikan? Yang berikutnya, inspiring. Apakah ini sudah menginspirasi orang? Apakah ini sudah menjadi berkat buat orang? Sudah menginspirasi kata-katanya, sudah menginspirasi orang enggak kalimat ini? Apa yang kita mau sampaikan ini membangun orang enggak? Kalau enggak perlu. Mungkin enggak waktunya enggak tepat sampaikan, mungkin ditunda dulu, jangan langsung disampaikan. Saya berapa kali kalau dapat cerita-cerita yang begitu, pengennya langsung pergi, langsung rekonsiliasi. Wah kok bisa salah dia dengar begitu. Tapi saya coba tunggu dulu, tahan, mungkin belum tepat waktunya kalau ngomong sekarang. Ya. Yang kedua, necessary. Perlu enggak sih diucapkan? Perlu enggak ini mau sampaikan? Kalau enggak perlu ngapain kita sampaikan? Nahan diri dulu lah. Segala hal sesuatu itu enggak perlu disampaikan. Mungkin sebagai konsumsi pribadi aja dulu. Enggak perlu sampaikan. Tunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Yang terakhir, kind. Oke, baik untuk diucapkan. Apakah ini sudah baik untuk diucapkan? Apakah ini kalimat ini, kata-kata yang akan saya sampaikan ini, teguran ini, apakah baik nanti saya ucapkan? Kalau enggak baik, enggak usah sampaikan. Hemat tenaga. Ya. Jadi think before you speak. Katakan sama-sama. Think. Ya. Berpikir dulu sebelum berbicara. Jadi tahan dulu. Jadi jangan banyak ngomong. Sebelum ngomong pikir dulu. Apakah ini tepat nggak ya saya sampaikan? Apakah ini waktu yang tepat? Apakah ini bermanfaat bagi dia atau enggak? Kalau enggak usah. Ya, pilih kata-kata yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga. Ini poin yang akan saya kupas lebih panjang. Kita harus menjaga perkataan kita. Sebab lidah kita buas dan penuh racun mematikan. Dikatakan buas dalam arti apa? Orang kalau ngomong tuh ada yang kalau marah tuh sampai keluar kayak kata-kata kasar seperti pasangannya lihat kayak setan ya gitu. Ada rasa begitu?
seperti singa yang mengaum. Wah, misalnya saking buasnya, saya sampai suami atau istrinya itu melihat kayaknya bukan pasangannya ini. Kok sampai seperti ini kalau marah, begitu. Itu ayatnya ada ternyata. Ya, Yakobus 3 ayat 8 sampai 11. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kalau enggak diri kita sendiri. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Wow, luar biasa ya mulut kita, lidah kita. Dan penuh racun yang mematikan. Wow, keras banget ini. Seperti racun yang mematikan kalau kita enggak saring baik-baik kata demi kata yang kita mau sampaikan. Karena kalau enggak, ini akan menimbulkan akar pahit bagi orang lain. Ujung-ujungnya bawa New Life lagi. Udah 3 kali ikut New Life. Gara-gara perkataan kita. Tersinggung oleh perkataan Mas Danang misalnya. Kurang New Life terus misalnya. Ini hati-hati. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Yang diciptakan menurut rupa Allah. Ada orang-orang kalau hari Minggu, haleluya, glory, haleluya. Masuk hari Seninnya semua maki. Ada orang seperti itu kok. Heran juga. Ada yang satu mulutnya bisa keluar 2 sumber. Aneh juga ya. Pas hari Minggu memuji Tuhan, hari lain mengutuki orang. Bukan di sini, di sana. Di sana. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, semuanya tegang kayaknya ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Enggak boleh, udah dinasihatkan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak ada. Ada yang ngomong, saya itu baik, mas hatinya baik, bener deh. Gitu. Cuma memang saya kalah di kata-kata, masih kasar. Gimana caranya? Saya juga heran gimana kok bisa. Saya heran dengan ayat ini. Ada ayatnya ngatakan yang keluar dari hati, yang dari mulut itu keluar dari hati. Kok bisa dia bilang baik hati, mana mulutnya kasar, kata-katanya kasar, menyinggung orang, menusuk orang. Kok ada ya gitu. Aneh juga, bener gak? Lucu. Karena berpikir kita baik mas, hati, bener murni, ini tulus dari hati. Mar nyinggung ngomongannya. Mas Danang itu di rumah ada beras enggak? Rupanya kurus terus. Ya, bagus kan gitu. Sepertinya begitu, tapi ya kurus sih, tapi kayaknya menusuk juga tuh perkataannya. Nah kayak begitu, ini contohnya begitu. Hati-hati, ini sering terjadi. Sepertinya baik kasih perhatian, tapi nusuk orang. Nah ini yang lucu di situ. Dengan lidah kita mampu menghidupkan atau mematikan. Kita mampu menghidupkan atau mematikan. Dengan lidah kita, mulut kita, bibir kita bisa melemahkan atau memberi kekuatan. Ada orang-orang yang butuh dikuatin, disupport, yuk kamu bisa. Ayo kamu pasti bisa lewati ini gak apa-apa. Kita semua ngelewatinya kok, kamu pasti bisa. Tapi ada orang-orang yang coba memberikan, suka melemahkan orang. Itu tuh akibat ngana toh, orang sakit dikunjungi itu toh. Karena so bayar harga kan, itu makanya jaga baik-baik tubuh, bait Allah, ya kan pakai firman. Bait Allah dijaga, kalau enggak karena begini, ini yang ngana tuai no. Yang sudah ngana tabur, ini sekarang ngana tuai. Bayangkan orang sakit digituin, langsung drop, enggak tunggu berapa menit, drop. Padahal dia lagi butuh dikuatin, didoain, yuk semangat, cepat sembuh ya, ngandelin Tuhan, kan enak didengarnya. Melalui mulut kita, bisa membangun orang atau menghancurkan. Banyak orang karirnya dihancurkan oleh karena lawannya, bisnisnya, oleh karena perkataannya, merusak orang. Lapor bosnya, wah karyawan ini sering terlambat, ngomongin yang tidak benar. Dihalalkan segala cara untuk menghancurkan karir temannya. Melalui mulut yang kecil, tapi bisa menghancurkan orang. Melalui mulut kita, bisa memberkati orang atau mengutuk orang. Itu pilihan di tangan kita. Apakah kita mau mengucapkan kata-kata berkat atau mengucapkan kata-kata kutuk. Semua tergantung dari kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mau pilih mengucapkan kata-kata berkat. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto, orang Jepang. Dari namanya udah tahu ya, Emoto ya. Membuktikan bahwa air sanggup membawa pesan dan informasi positif. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa dalam proses penciptaan. Di mana kata-kata dapat mengaruhi situasi yang sedang terjadi. Menurut penelitiannya, molekul air
berubah lebih indah bentuknya. Molekul airnya berubah lebih indah ketika mendengar perkataan yang positif atau mendengar lagu-lagu yang bagus, yang membangun, bukan kata-kata dunia, bukan lagu-lagu dunia. Saya heran kata-kata di Manado ini lagu-lagunya kata-katanya dunia semua hampir rata-rata. Ya lagu daerah ya, rata-rata pigi jodeng dia misalnya. Itu sudah mengimani suruh pasangannya pigi deng dia. Saya heran, apalagi ada yang 01, 02, ini apa dikira ini grup sepak bola. Gitu. Jadi coba cari kata-kata, kita orang-orang percaya mulailah bisa memilah mana lagu-lagu yang terbaik yang kita bisa perdengarkan. Karena itu bisa mempengaruhi iman kita. Jangan heran kalau orang-orang akhirnya pigi jodeng dia karena sering lagu dengerin ini. Itu di Manado. Lagunya saya bilang ada Mama Ani segala macam ini. Lagu apa ya saya bilang. Saya coba tanya kata-katanya, sayang jangan ucapin. Itu kata-kata gak bagus. Oh gitu, jadi heran saya juga bisa di Manado seperti itu. Itu menurut penelitiannya molekulnya air berubah lebih indah ketika mendengar perkataan yang positif. Dan sebaliknya ketika perkataannya negatif, gambar molekulnya tidak beraturan. Ya ada ilustrasi ini, ada 2 botol aqua, ya socumu merek ya dicit gitu ya. Ada botol air mineral, yang ini tulisannya ibaratnya ini saya kata-katakan dengan kata-kata yang positif. Wow, air ini menyejukkan, menyegarkan, memberikan, melepaskan dahaga ketika aku lagi haus misalnya. Wow bagus, pokoknya luar biasa kata-kata yang positif. Siapa yang bisa kata-kata yang positif? Coba kita kata-katain. Yang kedua, yang suka negatif coba kata-katakan di sini. Wah kamu air begini, masa begini modelnya, air apa ini? Air keruh model begini, air kok kemasannya begini, enggak enak, ini pasti murah harganya. Pokoknya yang negatif. Ternyata setelah diteliti, teman-teman bisa tunjukkan slide-nya. Setelah diteliti, molekul airnya itu kalau dilihat dari mikroskop, ya kalau diteliti oleh peneliti ini, hasilnya seperti ini. Kalau dia dengerin lagu-lagu yang bagus, yang klasik, yang bisa membangkitkan semangat, kata-kata cinta, terus thank you, ya kata-kata yang bagus. Hasilnya bagus bentuknya. Tapi kalau kata-katanya I will kill you, atau kamu bodoh, kamu dasar, kayak begitu. Kata-kata negatif, nggak layak kita dengarkan. Itu bentuknya seperti ini, nggak beraturan. Tapi molekul yang gambarnya bagus itu kata-katanya yang positif yang kita berikan. Apakah kita mau pilih yang mana? Itu tergantung dari kita. Sedangkan tubuh kita 70% lebih itu terdiri dari air, kandungan air. Bayangkan kalau kita lagi marah-marah sama istri suami kita dengan kata-kata kasar. Kehidupannya nggak berubah. Karena sudah kata-kata negatif yang kita berikan. Justru nggak disemangati tapi justru makin drop. Orang tua yang suka marah-marahin anak-anaknya dengan kata-kata bodoh, dasar, enggak bisa terima kasih, so didik sampai sekarang, mana membangkang begini. Kata-kata yang negatif yang kita berikan. Hasilnya apa? Anak justru akan membangkang. Enggak tunduk sama orang tua, enggak mengasihi, enggak hormat sama orang tua. Itu semua karena apa? Dari ucapan kita sendiri yang sudah kita tabur buat anak-anak kita. Belajar hari ini, kita mau berkata-kata lebih positif ya, lebih yang bagus bisa menjadi berkat. Orang yang berakal budi menahan bibirnya. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kita lihat banyak orang yang suka, gitu ya, banyak ngomong ini kalau dengerin enggak selesai-selesai. Banyak ngomong, pasti ada pelanggaran. Tunggu aja, pasti ada kata-katanya yang mungkin nyeleweng, yang enggak tepat. Ya, karena banyak ngomong enggak dipikir dulu, ini udah nyakiti orang atau enggak. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita lihat ya orang-orang pandai ya, orang-orang berakal budi yang kita saksikan, mereka cuma tenang gitu kan, dia tahu, dia berilmu, berakal budi, enggak wah kayaknya tahu segala isi dunia dia ceritakan, tapi semuanya nol kadang. Enggak ada faedahnya apa-apa. Karena dia suka ngomong apa bahasa ini yang cerocos gitu ya misalnya. Wah sampai segitunya. Tapi orang-orang berakal budi, orang-orang yang pintar, berhikmat ternyata diam. Oh gitu ya, semua sih karena Tuhan. Gitu ya, rendah hati. Itu orang-orang berakal budi. Ya, kita mau menahan diri dalam berkata-kata, ya. Tuhan katakan dalam firman-Nya sedikit berkata-kata tapi banyak mendengar. Benar? Kita mau praktekkan ini.
ke suami istri kita, ke anak-anak kita? Apa kita lebih banyak sukanya pengen didengar, ngomong terus, kita nggak beri kesempatan orang untuk bisa didengar, atau kita mau pengennya didengar terus, ngomong terus, orang-orang dominan nih biasanya. Haleluya, orang dominan. Lebih baik lambat berkata daripada cepat mendengar. Ya, lebih baik lambat berkata-kata, pikir dulu tadi kalimat apa yang kita mau sampaikan, baru kita sampaikan. Lebih bagus kita dengerin dulu pasangan kita ini mau ngomong apa sih, maksudnya apa. Sebelum kita sliding omongannya, kita tangis-tangis, oh saya nggak benar begini-begini. Dengar dulu, siapa tahu memang benar masukannya. Hati-hati dengan bercandaan kita. Nah, anak-anak muda ini biasanya kalau bercandaan tuh kadang kelewat batas. Wah, ya sampai bully orang, oh anak gede, kenapa bisa tubuhmu gede ya, begini ya. Aduh, boleh nggak kamu diet, boleh nggak kamu hati-hati dalam makan, nge-gym sono, gitu. Nge-gym kamu jomblo terus setiap tahun gitu. Kenapa, kamu nggak ada pasangan ya, nanti aku cariin gitu ya. Tapi kata-katanya itu loh celekit, kata-kata itu nusuk. Kok kamu jomblo terus, orang dia setiap kali ulang tahun aja tiap tahun dia berpikir, aduh Tuhan ada pasangan. Semua Natal lagi, tahun baru lagi kita masih single. Dia aja so pusing dengan kehidupannya, kita tambahkan kata-kata yang negatif. Lebih bagus kalau kita ngomong, kamu akan dikirim pangeran yang luar biasa, wanita yang bijaksana, semangat yuk. Jangan lemah, ayo semangat gitu. Jangan gitu, jangan kasih kata-kata yang melemahkan. Emang kalau dia mau bikin acara pesta, Bapak Ibu mau bayarin? Enggak kan? Jadi pilih kata-kata yang bagus, yang memotivasi. Biar single gak apa-apa, nanti Tuhan akan kirimkan. Tepuk tangan yang single-single. Oh luar biasa, dapat semangat. Sebab apa? Ada orang-orang yang dia kalau ngomong tuh langsung gitu. Gak pikir dulu dan itu bisa menusuk orang sehingga sampai ke bawah mimpi. Saya pernah dikoreksi itu sampai ke bawah mimpi, Tuhan. Aduh kita so salah apa Kang tadi Kang, itu ke bawah mimpi. Ada orang seperti itu. Bagaimana bayangkan kalau orang-orang yang kita tegur, kita nasihati dengan kata-kata yang membangun. Dia pasti mimpinya indah. Wah terbayang-bayang, aduh luar biasa ya dikasih semangat. Itu bisa membangkitkan iman mereka. Sebab apa? Apa yang kita ucapkan itu gak bisa kita tarik lagi. 3 hal yang kita gak bisa tarik lagi adalah salah satunya ucapan. Yang kedua anak panah yang dilepaskan, yang ketiga kesempatan. Begitu kuasanya mulut kita, perkataan kita. Sehingga kita sudah lepaskan, kita nggak bisa ambil. Aduh sorry, udah nggak bisa. Udah nyakiti, udah kena di hati itu. Udah luka di hati, timbul akar pahit lagi. Saya saksikan satu cerita dan teman-teman PW Musik bisa naik. Ada satu kisah, satu pendeta yang dia punya sekolah Alkitab atau dia punya organisasi sekolah Alkitab yang besar. Dan dia satu aturan yang nggak boleh dilakukan anak-anak didiknya. Nggak boleh pacaran selama menjalani sekolah. Nggak boleh pacaran, nggak boleh ketemu di kelas, ketemu pacaran. Itu yang paling dia tekankan keras. Satu kali dapat mahasiswanya sama mahasiswinya ketemu di kelas pacaran, ciuman, pelukan. Wah pendeta ini marah, emosi. Wah dia kata-katain kasar. Dasar so dibilang begini, jangan pacaran di sini. Wah langsung kata-katanya itu nggak bagus. Sampai satu kali besoknya ini siswi dia bunuh diri, dia minum sirup Baygon. Dia minum sirup Baygon. Karena apa? Oleh kata-kata pendeta ini menyesal karena udah terlambat, udah nggak bisa tarik lagi. Dia mau minta maaf udah besoknya udah end game siswinya, udah nggak bisa. Makanya hati-hati dengan setiap perkataan kita. Jangan kita langsung ceplas-ceplos ngomong. Setiap kali ngomong tahan dulu beberapa detik. Oh Tuhan, apakah ini perlu kita sampaikan enggak ya? Kayaknya ini kata-kata ini akan menyinggung orang ini. Kayaknya ini lagi kita perlu cek kebenarannya deh Tuhan. Kayaknya ini enggak tepat Tuhan, tunggu dulu. Jangan langsung ngomong, jangan langsung sampaikan. Itu bisa menyakiti orang. Saya tutup dengan 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Siapa yang mau hari-harinya baik, hari-hari masa depannya luar biasa. Tahan bibir kita terhadap perkata-kataan yang menipu. Stop menipu sesama umat Tuhan, stop. Dan juga umat yang lain. Stop, jangan saling menipu. Gak bisa, jangan, gak boleh ya. Bilangnya OTW, padahal masih tiduran. Itu menipu itu.
menipu. Kalau dagang, Pak, tapi saya ini kalau dagang susah sekali cari untung, Pak. Gitu ya. Biar untung sedikit itu untung. Jangan bilang setengah mati tidak dapat untung ini. Tidak ada untung sama sekali. Bilang kalau produknya itu KW. Bilang kalau produknya ini kurang bagus. Saya saksikan di pagi tadi, saya kalau waktu jualan produk di tempat saya kerja, Pak, ini barangnya kurang bagus kualitasnya karena sesuai harganya. Bapak masih mau? Kualitasnya ini KW, Pak. Kualitasnya ini kurang bagus, Bapak tetap mau paksa ambil. Saya sampai begitu. Tapi orang itu tetap beli karena dia tahu apa? Kita udah berkata jujur. Ngomong apa adanya. Jangan kita bersilat lidah. Kita kemarin juga jualan motor second. Dan di hati itu pengennya jual mahal. Karena dapat informasi motor ini tuh masih diminati banyak orang. Dan bisa dijual belasan juta. Tapi saya bilang, saya jual di hati sama orang ini, saya bilang, Pak, motor saya ini habis saya pakai jatuh. Peleknya rusak dan setirnya bengkok, saya belum sempat servis. Padahal kalau semua servis 200-250 dan bisa dijual lebih mahal. Tapi saya ngomong apa adanya. Terus Bapak itu kaget. Kenapa Bapak cerita? Ya memang keadaannya seperti ini. Bukankah kita orang-orang percaya, saya bilang. Saya mesti ngomong apa adanya. Dan motor itu pun dijual tetap harga murah sih. Tapi di hati saya tenang. Enggak menipu. Karena saya mau melihat hari-hari saya diberkati Tuhan. Hari-hari saya mau diberkati Tuhan. Sehingga ucapan saya yang sampaikan enggak mau yang menipu. Stop ya Bapak Ibu dengan anak muda. Dengan perkataan yang menipu. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang mau makan buah yang tidak baik dari perkataan kita, pasti gak ada yang mau. Tapi kita mau memakan buah yang baik. Oleh karena itu, berkata-katalah yang baik. Menabur kata-katalah yang motivasi, membangun.